Shalom. Apa kabar Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Amin. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bersatu di sejenak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus keadaan semakin tidak baik. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan kami punya Tuhan yang lebih besar dari apapun itu Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami datang Tuhan. Kami rindu menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian kami dan penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan Yesus. Lebih kami rindu lagi membawa jemaat masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah pada saat kami pulang Tuhan kami boleh membawa berkat sukacita yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Biarlah berkat itu boleh kami bagikan samping kiri depan belakang kami Tuhan. Sehingga banyak orang yang ingin lagi mengenal Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami percaya bahwa setiap janji-Mu ajaib dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kasih-Mu begitu besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pujian kami Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Dengan iman kita katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setia, Kau nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Haleluya. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah Tuhan, berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagi. Dengan iman-Mu lebih lagi katakan, kami percaya Tuhan, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami berserah di dalam kekuatan-Mu, Tuhan. Serah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi katakan dengan iman-Mu. Serah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kita bersembah Dia. Kami percaya dengan iman yang Tuhan. Haleluya. Biarlah nama Engkau saja yang ditinggikan di tempat ini, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik. Kau sangat baik. Kami tinggikan nama-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib. Jemaat saja pujian. Terima kasih Yesus. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Ku. Percaya. Haleluya. Beri kemuliaan kuat-Mu. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang merasa diberkati boleh lambaikan tangan kita. Kita mau katakan, aku diberkati ya. Kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kami. Kasih setia-Mu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Engkau yang sanggup Tuhan, Para sanggup limpahkan segalanya.
dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi Karena Engkau sanggup Tuhan. Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Lebih sungguh kita katakan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Dengan sungguh katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan sekali lagi, aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi. Engkau yang sanggup Tuhan. Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi katakan, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, beri kemuliaan buat Dia. Atas sempurna. Haleluya, saya yakin dan percaya kita semua diberkati. Sebab Dialah Tuhan yang benar dalam setiap kehidupan kita. Kaulah gunung batuku. Katakan, kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku Tuhan. keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, Namun tanganmu mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. katakan, kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjadi hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Hanya benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya,
janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Sebentar kita akan berdoa untuk persembahan yang telah diberikan buat bangsa dan negara kita juga. Saya minta kesediaannya Bapak Tambunan untuk berdoa. Terima kasih. Bapak yang baik, misi terima kasih kami mengucapkan atas berkat yang Tuhan berikan bagi kami saat ini Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu yang lengkap dan Tuhan kami. Kita akan Tuhan yang dengan kasih anugerah dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dan kami tahu Tuhan bangsa kami dalam kesulitan saat ini Bapak. Tuhan Tuhan menyertakan semuanya ke dalam tangan Bapak dan Tuhan bertanggung tangan dan semuanya Tuhan Tuhan pulih dari segala persoalan yang terhadapi bangsa ini Tuhan. Kami berkati para pemimpin kami Bapak. Kami berkati Bapak Presiden kami Bapak. Jangan segala kebijakan yang Tuhan untuk mempunyai segala masyarakat yang ada di negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan segala pertolongan buat kami. Tuhan untuk kami berdoa buat kami sampai sembahkan dengan yang telah memberkati kami dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai akan kami berikan kepada semua Tuhan bisa bagi nama-Mu untuk kerajaan dan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat persembahan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita mau angkat pujian kita seperti rusa yang lindung Ibu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Seperti rusa rindu, sungai-Mu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal, hatiku rindu menyembah. Engkau kekuatan kami. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan asal, hatiku rindu menyembah. Panggil dia Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu, sungai-Mu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal, hatiku rindu menyembah. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah.
hatiku gunung menyembah. Sedang jemaat untuk bangkit berdiri, kita katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Yesus segalanya. Kau segalanya. Segala puji syukur layak kami berikan kepada Silakan dulu saudara sekalian. Haleluya. Kita bersyukur semakin hari semakin membaik. Ada kegembiraan bagi orang-orang menurut dari beberapa teman, Pak Tambunan. Begitu kelonggaran-kelonggaran terjadi dalam penerbangan, perjalanan. Dan saya kira semakin banyak orang ingin keluar dari rumah. Tapi pastikan, sekalipun tidak ada pandemi, masalah selalu terjadi. Kita harus hati-hati dan waspada. Demikian juga menghadapi pandemi yang namanya penyakit tidak dapat kita lihat dengan kasat mata. Karena itu kita perlu jaga ya kondisi kita sebaik mungkin. Saudara, sekali lagi hari ini kita bersyukur. Dan pelayanan firman Tuhan hari ini melanjutkan sebuah pembicaraan yang kita bicarakan dua kali dan ini hari yang ketiga kali, yaitu mengatasi khawatir atau kekhawatiran. Ada kondisi atau keadaan yang ada dalam diri kita yang mempengaruhi kita untuk menghadapi khawatir adalah doa yang benar, kemudian apa? Pikiran yang benar, dan yang terakhir yang ketiga adalah hidup benar, itu yang benar. Ya. Hidup benar itu apa sih? Ya. Apakah orang kaya itu hidup benar, sudah kaya, sudah pinter, nggak pernah melakukan kesalahan, apa itu benar, saudara? Bertanya-tanya, tapi Alkitab katakan sudah tidak ada yang benar sebenarnya. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, ya, hanya Tuhan yang benar. Kita boleh berharap, ya, memang Tuhan harapkan bahwa hidup yang benar merupakan salah satu syarat yang diperlukan untuk mengalami damai, mengalami sukacita. Gak akan mungkin ada sukacita, gak mungkin ada berkat dapat kita manfaatkan dengan baik kalau tidak ada hidup benar. Jadi hidup benar sekali merupakan satu syarat ya, yang diperlukan apabila kita ingin mengalami yang namanya damai dengan Allah. Untuk itu mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam surat Filipi pasal 4 ayat 9. Mari kita pergi bersama-sama, kita akan membaca bersama-sama satu ayat ini. Filipi pasal 4 ayat 9, kita membaca bersama-sama. Inilah firman Tuhan, 1, 2, 3. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat, lakukanlah semuanya itu.
maka sumber Allah damai sejahtera akan menyertai kita. Setelah dulu sekalian, sekali lagi, hidup yang benar merupakan syarat yang diperlukan untuk mengalami damai. Kalau kita damai, kita akan dapat mengatasi setiap persoalan-persoalan, termasuk yang namanya ketakutan atau kekhawatiran, termasuk masalah-masalah yang kita anggap tidak menyenangkan, yang membuat banyak orang cemas, merasa tidak nyaman, merasa tidak bahagia, merasa takut. Hidup yang benar. Saudara, pernyataan Rasul Paulus yang mengatakan kamu telah belajar, kamu telah menerima, kamu telah mendengar, kamu telah melihat. Pernyataan itu berbicara bagaimana tentang pelayanan firman. Telah belajar firman, telah belajar kebenaran firman Tuhan, lalu juga telah menerima firman Tuhan, ya, telah mendengar dan melihat firman Tuhan dalam kehidupannya. Pernyataan ini ditujukan kepada jemaat di Filipi, kira-kira tahun 52. Tahun 52. Dan ini merupakan perjalanan yang kedua dengan pimpinan Roh Kudus mengikuti kata Roh. Maka sampailah Paulus dengan Silas tiba di Makedonia. Dan salah satu kota yang penting yaitu Filipi. Dan disitulah Paulus menyampaikan kabar baik, membawa orang kepada Yesus. Saudara, padahal bangsa itu adalah bangsa yang keras kepala karena dalam budaya Romawi. Tetapi mereka dapat disentuh, mereka dapat diubah, mereka bisa berubah sehingga mereka mengerti apa itu kehidupan yang benar. Mereka juga mempunyai pikiran yang benar, mereka juga mempunyai dalam ibadahnya doa yang benar. Orang-orang Filipi, kalau kita membaca ayat 1, kepada orang-orang kudus dalam Yesus. Orang-orang kudus adalah orang-orang yang mempunyai sudut pandang berbeda dalam kehidupan. Mereka dibedakan. Kudus bukan berarti nggak boleh campur satu sama lain. Tapi kudus artinya beda fungsinya, beda tujuannya. Dan yang luar biasa, saudara, mereka itu telah belajar firman Tuhan, belajar menjadi orang benar. Mereka menerima menjadi pengikut Yesus. Mereka melihat bagaimana kuasa Yesus bekerja. Dan apa yang mereka alami, Paulus katakan, lakukan semua itu, sebab dengan damai sejahtera dari Allah itu akan selalu menyertai engkau. Apa yang ditakutkan, apa yang membuat tidak semangat. Nah, saudara, dalam bagian terakhir, ayat 9, terangkumlah, ya, sesungguhnya kehidupan kita ini membutuhkan yang namanya hidup yang benar, bukan hidup yang kaya, ya, bukan hidup yang pinter, bukan hidup serba cukup dan segala-galanya, tapi sangat penting adalah hidup yang benar. Tokoh-tokoh Alkitab, Nuh adalah orang benar. Bahkan Yesus pun juga adalah orang benar. Ketika disalib, seorang prajurit berkata, sungguh dia orang benar. Nah, saudara, tidak berkelebihan, ya. Ada satu paduan di dalam perjanjian, Nuh manusia biasa loh, tapi ternyata dia bisa menjadi orang benar. Yesus tidak diragukan, dia adalah orang benar. Saudara, luar biasa bahwa Paulus telah memberitakan kabar baik Injil kepada orang-orang Filipi yang keras kepala. Nanti kesempatan berikut saya akan berbicara tentang strategi penginjilan di kota Filipi. Tapi ternyata kota Filipi adalah kota yang pertama kali di daratan Eropa, ya, menerima Yesus. Sehingga kita kata, nggak mungkin, angel, sulit, aduh, nggak bisa. Apalagi dengan persoalan-persoalan membuat kita semakin tenggelam dan kita pasif, tidak mau berbuat banyak. Tetapi lewat Paulus dan Silas, ya, hati-hati yang keras, kehidupan yang lama, ya, tantangan selalu ada. Mereka dapat mengenal Tuhan Yesus. Nah, saudara, itulah, ya, jadi pernyataan yang mengingatkan. Kan itu Paulus berkata, aku bersyukur dalam pasal 1 ayat 5, aku bersyukur kepada Allah, ya.
Aku bisa ada di tengah-tengah kamu. Aku bisa menyampaikan Yesus itu yang engkau perlukan. Engkau mengambil persekutuan dalam berita Injil dari saat aku ada sampai sekarang itu. Artinya apa? Sampai surat ditulis ini kira-kira tahun 63. Jadi 52 itu tahunnya ya. Kemudian surat ini sampai pada tahun 63 berarti hampir berapa? 10 tahun. Berarti 10 tahun. Saudara, harapan Paulus adalah tetaplah hidup benar. Lakukan, ya, terus lakukan, jangan patah semangat. Persoalan banyak, nggak boleh tenggelam dalam masalah. Sedangkan saudara, jemaat Filipi menghadapi tantangan pemerintahan. Saat itu sudah terjadi yang namanya agama yang terlarang. Agama terlarang, Kristen terlarang. Sulit menjadi orang Kristen. Ya, sulit, maka saudara ikut Tuhan nggak gampang lah. Karena kita nggak boleh menggampangkan, menjadi gampang dan mudah ketika Tuhan panggil kita. Maka dikatakan kalau Tuhan sudah buka, tidak ada seorang pun yang bisa menutup. Ngerti nggak? Ya, kalau Tuhan sudah tutup, seorang pun tidak dapat membuka. Seperti bahtera Nuh. Ketika bahtera itu jadi, tutuplah. Karena Tuhan, tangan Tuhan ditutup. Nggak ada yang dapat berani membuka, termasuk Nuh. Bodohlah kalau dia melakukan itu. Dan ketika sudah terjadi kekeringan, dibukalah pintu bahtera. Ada kesempatan? Halo, ada kesempatan? Selalu ada kesempatan. Tapi gunakanlah kesempatan. Hargailah kesempatan. Saudara, pertanyaannya seperti apa hidup benar? Ya, engkau telah belajar. Engkau telah menerima. Engkau telah mendengar. Engkau telah melihat Yesus. Nah, maka terjadi satu ya, statement hari ini. Seperti apa hidup benar? Apa tandanya? Yang pertama-tama saudara, hidup benar adalah hidup yang layak. Menerima yang terbaik dari Tuhan. Siapa yang setuju? Menerima yang terbaik dari Tuhan. Ketika langit dan bumi dijadikan, dari hari pertama sampai hari ke-6 dan hari ke-7, Allah berkata, semua baik, dianggap baik. Di luar Tuhan, tanpa Tuhan, sebaik apapun yang kau rasakan, sebaik apapun yang kau peroleh, belum tentu baik. Guru, engkau baik. Dari mana engkau tahu kau berbicara baik? Hanya satu yang baik. Kalau yang baik itu ada, pasti yang baik itu akan memberikan yang baik. Amin. Pak Gunawan, hari ini masalahnya, nggak masalah. Sulit, takut, kekurangan, nggak ada pekerjaan, masih ada yang baik. Amin. Hidup yang baik. Kalau kita mengerti, Tuhan memberikan yang terbaik. Apa yang terbaik? Coba kita baca dalam pasal 1 ayat yang ke-5. Filipi pasal 1 ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allah. Apa alasan mengucap syukur? Dapat rumah baru? Dipromosikan? No. Di tengah-tengah tantangan, guncangan, lakukan pekerjaan Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Ada orang-orang yang terima Yesus. Mengucap syukur bagaimana mereka bisa menerima Yesus. Maka dikatakan, karena persekutuanmu dalam berita Injil hari pertama sampai hari ini. Oh, itu alasannya pasal 4 ayat 9. Mereka adalah orang-orang yang dimenangkan. Betapa senangnya kalau kita melihat anak-anak kita hancur lalu bisa kembali dipulihkan. Amin. Betapa senangnya kalau ada orang-orang datang kepada Tuhan. Amin. Dari sini kita diajarkan tidak boleh menjadi orang Kristen yang pasif. Katakan, tidak boleh menjadi orang Kristen yang pasif. Harus dinamika. Dalam kerangka Injil. Dari awal. Selesaikan sampai terakhir. Maka Paulus katakan, Tuhan telah memulai. Dan Tuhan akan mengakhiri. Apa yang baik? Dalam pasal 2 ayat yang berikutnya. Kita baca pasal yang kedua. Pasal kedua dikatakan ayat yang 27 sampai 28.
Hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Dan sehati jiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ayat 28. Dengan tidak digentarkan, disusahkan, dikhawatirkan, dikecewakan sedikitpun oleh lawanmu. Bagi mereka, semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tapi bagi kamu yang menerima Yesus, tanda keselamatan yang datangnya dari Allah. Garis baik, yang datangnya dari Allah. Maka saya katakan, kalau hidup kita benar, hidup benar adalah layak menerima yang terbaik dari Tuhan. Amin. Aduh Pak Gunawan, langgananku pergi saja tua. Gak seperti dulu gampang cari duit. Tapi pastikan Tuhan masih berkuasa memberikan yang terbaik buat kita. Katakan, Tuhan memberikan yang layak, yang terbaik buat kita. Amin. Apa kondisinya? Kondisinya adalah hidup benar. Hidup benar adalah hidup yang layak menerima Injil. Menerima kabar baik. Berpadan. Bukan sesuai. Tapi memang layak. Ya, layak. Coba tayangkan dalam pasal yang ke-27 tadi. Ya, hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil. Berpadan artinya layak menerima. Sudah layak menerima? Siapa yang layak angkat tangan? Kalau nggak layak, Pak Biro nggak angkat tangan. Kalau nggak layak ini, memang ada pengertian layak mengambil asal nggak layak. Memang nggak layak, tapi sudah nggak merasa layak menerima Injil, keterlaluan. Kita layak menerima ini. Berpadan itu hanya layak. Kenapa kita layak? Kita berjalan dengan kebenaran. Kenapa kita layak? Di mana dasar kelayakanmu? Kita belajar apa yang terbaik dari Tuhan. Ya, kita menerima dari yang baik dari Tuhan. Kita mendengar dari yang baik dari Tuhan. Kita melihat dari yang, bukankah itu layak? Layak nggak? Lakukan semuanya. Keegoisan yang seringkali menjadi kendala untuk menerima berkat yang terbaik. Kebodohan, bahkan dengan kata-kata rohani yang membuat kita seringkali, yang sebenarnya di depan mata kita, kita terima, kita syukuri, kita lakukan, membuat kita semakin tenggelam. Kita tidak seperti anak yang terhilang. Ada apa dengan anak yang terhilang? Baca pasal 15 ayat 16. Karena kebodohannya, karena egois, karena tamak, karena tinggalkan Bapa yang baik, karena paksakan kehendak, karena kompromi dengan teman-teman dunia yang kotor. Akhirnya dia berada di tempat yang salah. Apa artinya? Sesat. Jauh dari orang tua. Peringatan buat kita, jangan jauh dari Tuhan. Alasan apapun, jangan jauh dari Tuhan. Sekali lagi, alasan apapun, tidak boleh jauh dari Tuhan. Siapa hari ini yang membutuhkan dekat dengan Tuhan? Harus dekat. Gak apa-apa sih gak dekat sama anak. Gak apa-apa sih hari ini gak boleh dekat sama pacar, ya gak apa-apa dah. Tapi yang gak boleh, sedikit pun tidak boleh jauh dari Tuhan. Bagaimana dengan anak yang hilang? Kemarin saya katakan, itulah gambaran orang Kristen di kandang babi. Dikatakan dia merasa lapar, ada kebutuhan, hidupnya didesak oleh keadaan, tapi dia bukan jagoan, hidupnya mengkhawatirkan. Lalu dikatakan dalam ayat 16, ia menginginkan apa? Makanan babi. Seleranya rendah. Saya mau katakan, jangan-jangan ayat-ayat yang ada di Facebook, yang ada di WhatsApp, kalau sudah tidak respon kebutuhan, sudah sebarkan, sebenarnya itu adalah selera yang rendah. Tiap pagi saya melihat itu, udah ratusan. Inisial, anggotanya dari 500 dibatasi. Pak Doni bayangkan, tiap hari berapa? Pesenin, selamat pagi ini ayat-ayat berapa kali? Sebenarnya itu gak diperlukan. Yang diperlukan Tuhan Yesus. Amin. Pak Gideon, itu ayat-ayat khotbah itu nggak diperlukan. Yang diperlukan apa? Tuhan
Tuhan Yesus. Anak terhilang tadi melayakkan dirinya makan apa? Yang tidak. Coba kita baca Lukas pasal 15 dan 16 tadi. Kiranya di tempat yang salah, jauh dari Bapa, korban pemaksaan kehendak, kebodohan yang telah dilakukan, pergaulan dengan kawan-kawan yang dia entertainment dengan kekayaannya, lalu dia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi, tapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Untung. Karena saudara ini peringatan, jangan menjadi orang Kristen di kandang babi. Saudara layak menerima yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kasih tahu sebelah. Kau layak. Sesen, kau layak. Jangan pernah katakan, oh bosku begini. Ya, Pak Gideon jangan pernah katakan, oh orderku begini-begini. Jangan pernah ya. Oh sekarang begini, susah cari kerjaan. Tapi katakan, seperti apapun, saya layak menerima yang terbaik dari Tuhan. Amin. Susah? Kecewa? Menangis? Aku bersyukur. Aku bersyukur karena kebenaran itu. Aku bersyukur karena Injil Kristus. Aku bersyukur kalau surga terbuka buat aku. Aku bersyukur kalau keras kepala dan menyembah berhala bisa menyembah datang kepada Yesus. Itu yang layak buat saudara. Amin. Apa inti hidup yang benar? Layak menerima yang terbaik buat Tuhan. Pulanglah nanti. Hari-harimu, sisa hari-harimu katakan, aku layak menerima yang terbaik bagi Tuhan. Aku layak membaca Alkitab. Aku layak berdoa. Aku layak datang kepada Tuhan sebab tidak ada yang lain yang dapat menolong aku. Haleluya. Sekali saya tegaskan, poin yang pertama. Seperti apa dan tandanya seperti apa? Hidup benar. Layak menerima yang terbaik bagi Tuhan. Injil adalah kuasa Allah. Yang kedua, apa sebenarnya hidup benar? Hidup benar adalah mampu memblokir masalah-masalah dalam dunia ini. Ada masalah, kuat dalam masalah, maju karena masalah, doa berhenti karena masalah. Berat. Memberi untuk berkorban, mau gereja berhenti, gereja-gereja tutup karena masalah. Anak-anak itu cukup di rumah, ikut ibadah online. Seperti ibadah enggak? Atau hanya goreng tahu? Atau terima order? Atau ketika ada pulsa? Perlu ditanyakan yang namanya hidup benar. Orang Kristen tidak boleh pasif. Katakan, saya tidak boleh pasif. Hidup benar berarti dinamis. Sejak aku datang, aku sampaikan kebenaran. Sejak aku datang, engkau dengar, engkau terima, engkau melihat, dan lakukan semua dinamis dan aktif. Ada masalah? Banyak. Orang benci? Banyak. Skip ini. Kita kembali dalam ayat ke-27 Filipi pasal 1, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa untuk berjuang untuk iman yang timbul dari berita. Perhatikan ya. Ayat ke-28, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagaimana mereka semuanya adalah tanda kebinasan. Engkau diremehkan, engkau ditolak, engkau direcokin, engkau dianggap bodoh, diketawain. Dia boleh begitu, sudah engkau boleh begini. Wow, mana adil ini? Tapi nggak usahlah kita pikirkan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan yang datangnya dari Allah. Garis baik, yang datangnya dari Allah. Maka saya katakan bagian pertama, kita layak menerima yang datangnya dari Allah yang terbaik. Dan yang kedua, hidup yang benar adalah memblokir setiap masalah. Masalah dunia, masalah yang disebat oleh setan,
Oleh ajaran-ajaran palsu, banyak ajaran-ajaran palsu. Ya. Oleh kekecewaan yang dihadapi orang lain tidak suka melihat sudah berhasil. Bahkan dalam satu keluarga, bentrokan, kebencian mulai berakar dan mendalam, tapi hidup yang benar memblokir masalah-masalah yang membuat kita mensyukur dan baik. Maka dikatakan dia berkata teguh berdiri ya, dalam Injil, teguh berdiri dalam Tuhan. Disebut orang-orang kudus. Apa yang membedakan mereka? Yang membedakan mereka adalah dalam Tuhan. Apa yang membedakan saya dan saudara? Dalam Tuhan. Yang membedakan bukan masalah status kaya, miskin, pinter, tinggi, jenius, dipromosikan, tidak promosikan, gagal, tak tidak gagal, bukan itu. Tapi yang sangat penting, amat penting bagi kita, yang membedakan ini adalah dalam Tuhan. Keren? Keren nggak? Andai kata sudah susah dalam Tuhan. Andai kata sudah menangis dalam Tuhan. Andai kata sudah sedang gagal dalam Tuhan, no problem. Amin. Dalam Tuhan kita akan tumbuh. Siapa dalam aku dan firmanku di dalam engkau, di dalam kita semuanya. Apapun yang kau minta, Bapa akan dengar. Dan kita akan bertumbuh lebat. Ada angin? Ada. Tantangan? Banyak. Tapi tidak sedikit pun digentarkan oleh lawan. Memblokir. Kenapa kita divaksin? Tanya Pak Doni. Sampai booster ketiga. Kenapa Pak Doni? Supaya terblokir yang namanya virus-virus diblokir. Ini masih ada loh. Garis keretan penadu. Waktu pacaran. Ini masih ada bentrokan dikit waktu PCG. Dulu sih orang manut-manut gitu tuh. Iya. Betul nggak? Baru generasi Kris di sini. Betul nggak? PCG-nya tuh cacar nggak ada. Nah sekarang orang pinter kok. Pinter komentar, pinter ngomong. Betul ini? Pinter omong kosong. Wah ini chip dari setan. Gitu. Ini pemerintah mau akal-akalan. Ini akal. Oke. Tapi saya mau bicara, saudara, percayalah apa yang dilakukan pemerintah untuk kebaikan kita. Apa yang Tuhan lakukan buat kita adalah untuk kita. Tuhan memberikan daya diblok ya, dikatakan ya, tidak digentarkan oleh lawan. Lawan kita hadapi. Masih ada Daud, sebanding lawan Daud yang saat tidak sebanding. Siapa dia? Prajurit jenderal yang naik, lari melihat Goliat. Cemas melihat Goliat, tinggalkan medan pertempuran. Kalah belum bertempur. Tapi Daud tidak digentarkan. Kacau hidup Daud? Tidak beres hidup Daud? Beres. Daud bisa memblokir. Perkataan Goliat pun diblokir. Anak muda, kau pandang aku binatang. Kau datang dengan tongkat. Pulang saja dah sebelum kesabaranku habis. Kalau gak dengar intimidasi, ancaman, kau lemparkan ke udara. Besar. Ada alasan. Mata tombaknya pun 7 kilo Pak Doni. Beratnya, belum gagangnya. Kecil. Hati kecil bagi orang yang berat. Tapi dia juga kecil. Tidak digentarkan oleh lawan. Tidak digentarkan oleh isu-isu. Berapa banyak orang Kristen digentarkan. Tak digentarkan. Dikejutkan, dikhawatirkan. Hari-hari ini pemandangan yang nyata di gereja digentarkan. Digentarkan. Bereskah ini? Enggak beres. Bagaimana membereskan? Hidup benar. Kenapa hidup benar? Hidup benar memblokir persoalan kita. Termasuk pikiran yang harus diblokir. Biar Roh Kudus berikan penyerahan. Diblokir. Luar biasa. Saudara, ini hal yang sangat menarik. Coba kita lihat bagaimana di dalam Filipi pasal 2 ayat 14 dan 15. Bagaimana supaya bisa memblokir dari sumber-sumber jahat. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Kalau disuruh, artinya apa?
something wrong. Ada sesuatu yang salah. Gimana benar? Lakukan dengan tulus hati. Lakukan dengan cepat. Artinya apa? Jadi orang Kristen tidak boleh pasif. Katakan, aku tidak boleh pasif. Amin. Mana ibu-ibu? Katakan ibu-ibu, saya tidak boleh pasif. Mana anak muda? Saya tidak boleh pasif. Kita semuanya tidak boleh pasif. Tak dia pasif? Enggak mau bikin apa-apa ke gereja. Lakukan semuanya. Jangan bersungut dan berbantah. Ayat 15. Gimana kita memblokir masalah yang ada di hati, masalah yang ada di pikiran, masalah di kantor, masalah di rumah tangga, masalah di gereja ini. Supaya kamu tidak beraib. Tidak beraib. Ya. Dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah, tidak bercela di tengah-tengah angkatan bengkok hatinya yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang. Ada 3 kata-kata yang sangat menarik. Yang pertama apa? Tidak bernoda. Blameless. Tidak bisa disalahkan. Tidak tidak beraib, artinya seperti apa hidup kita bagi dunia. Seperti apa? Maka kata, engkau berada di tengah-tengah bangsa yang bengkok. Angkatan generasi yang bengkok. Banyak orang bengkok loh. Nyuri ayam, digebuki setengah mati, di penjara 10 tahun. Betul ya ini? Korupsi, 10 tahun, potong 50% menjadi 5 tahun. Adil nggak? Itulah dunia yang beraib. Tapi harus beda. Seperti apa saudara saudara di mata dunia. Berarti kita mau memblokir. Daud dicari kesalahan. Sampai berikut dalam penjara. Daniel dijebloskan dalam penjara. Yang sadis lagi. Dikasih binatang-binatang yang sengaja. Supaya menjadi santapan karena dibuat lapar. Sadraq, Meshach, Abednego harus dilemparkan. Apakah mereka aib? Mereka enggak aib. Kemurnian hati. Tidak ada kepalsuan di tengah-tengah dunia. Sudah diketahui orang, saudara. Bahkan kita enggak bisa bersaksi kalau tak penuh aib. Blokirlah. Mulai dengan doa, mulai dengan baca Alkitab. Blokir. Tiada beraib. Yang kedua, tiada bercela. Apa artinya? Seperti apa hidup ini untuk diri kita? Jelas? Seperti apa sih? Saya bisa menolong orang lain enggak? Omongnya gede, Tuhan baik, orang ya, saya diberkati. Apa buktinya? Dan yang terakhir, tidak bercela. Tidak bercela. Murni. Ketulusan. Seperti apa hidup kita di hadapan Tuhan. Kata cela adalah kaitannya dengan korban yang dipersembahkan kepada Tuhan, ditaruh di atas mezbah. Itu kata tidak bercela. Jadi ada hal-hal yang buruk yang harus kita blokir. Dari negatif menjadi positif, betul nggak? Cela tidak bercela. Blameless menjadi unblameless. Jangan yang positif dijadikan negatif, correct menjadi incorrect, benar menjadi nggak benar. Dari yang buruk menjadi baik. Sepercaya Tuhan akan memberikan kuasa. Masih percaya pengorbanan Kristus Yesus? Darahnya itu selalu menyucikan hati kita dari yang jahat. Maka saya katakan, lu ujung-ujung aku dan dua tangga boleh pasif. Betul, gak boleh pasif. Mari kita datang kepada Tuhan. Mulailah dengan ibadahmu. Betul ini? Mulai dengan ibadahmu. Kira-kira benar ini baiklah.
Dia ngaku orang Kristen tapi nggak pernah beribadah, nggak pernah dalam persekutuan. Orang Kristen bukan kira-kira itu. Ya, kita harus aktif, blokir. Kelemahan kita blokir. Suara-suara buruk harus kita blokir. Bisa? Bisa? Katanya mau jadi pemenang. To be the winner katanya. Salah satu yang blokir. Ketika sudah berasal dikatakan Allah menyertai kita. Dalam penyertaan Tuhan, amin. Dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, dalam pembelaan Tuhan. Gimana Tuhan membela kalau kita tidak menghiraukan hidup ini? Maka Paulus berkata segala perkara dapat kutanggung. Berarti dia mampu memblokir. Aku dalam kesulitan, aku telanjang, aku bahkan gak makan. Ya, aku dalam penjara, berkali-kali aku dianiaya. Tapi aku lebih dari pemenang. Berlama-lamaan di darat saya mengalami kekeringan dan kesulitan dalam misinya. Dia masuk dalam penjara, dianiaya. Kemudian dia di laut diombang-ambingkan. Tapi masa itu dapat diblokir. Katakan bersama dengan Allah lakukan segala perkara yang besar. Amin. Lakukan. Anak-anak muda yakinlah, ya. Saya minta anak-anak muda maju dalam Tuhan. Udah merokok belum? Paling. Saya tanya, udah merokok belum nih? Jangan merokok. Saya tanya nggak? Saya tembak aja. Hekel, merokok? Jangan mentang-mentang gaji lu, beli rokok juga, nyoba lagi, itu akhirnya tanpa rokok nggak bisa kerja. Blokir itu, diblokir, ya diblokir, blokir. Apa? Blokir. Hidup yang benar berarti punya kemampuan untuk memblokir. Harus blokir kok. Saudara, ada banyak hal yang harus kita blokir. Jangan pikiran kita diberikan acara-acara TV aja. Terus, ya, jangan kita berikan untuk hobi-hobi saja. Boleh hobi, tapi harus punya kecintaan kepada Tuhan. Yang terakhir, seperti apa pikiran yang benar? Pikiran yang benar itu menyediakan hidup untuk Tuhan. Sekali lagi, pikiran yang benar menyediakan hidup untuk Tuhan. Filipi pasal 1 ayat 21, mari kita baca bersama-sama. Dari pernyataan kita diajar untuk hidup buat Tuhan. Katakan, hidup buat Tuhan. Masih ingat? Hidup, masih ingat? Nyanyian zaman dulu, apa itu? Yang mereka kata hidup. Mana-mana Tuhan panggil, ya, mati hidup untuk Tuhan. Nah, kita baca sama-sama. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah. Bisa? Ini bukan semboyan. Kapan surat Filipi ini ditulis Paulus untuk jemaat di Filipi? Pada waktu dia di penjara. Dia berkata, aku sudah siap hari kematianku, firasatnya. Tapi itulah destinasi masa depanku. Ketika orang dalam kesulitan, boro-boro mikirin kaum ibu toh. Dia bikin sate, leganan, sudah minta 1.000 lagi. Jadi gak mikirin kaum ibu tuh. Kan itulah. Itu dalam yang senang, tapi dalam waktu dalam keadaan sulit. Gimana ngikutin sekolah minggu, mikirin remaja. Mari kita pikirkan Tuhan. Ya, bagiku, hidup ini Kristus. Saudara, tidak mungkin kita setia kepada Tuhan kalau kita tidak hidup benar. Tidak mungkin kita hidup untuk Kristus kalau hidup kita ngaco. Hidup benar menyediakan ketaatan dan kesetiaan. Makanya bisa hidup buat Tuhan. Apa yang kita lakukan kepada Tuhan, ya, adalah apa yang kita pelajari. Bagi Paulus gampang. Kau hidup buat Tuhan sebab kau udah belajar mengenal, ya. Engkau belajar menerima Yesus, betul ini? Engkau telah belajar mendengar Yesus, betul Pak Hidayat? Engkau belajar Yesus, lalu ya hiduplah buat Yesus. Makanya nggak mungkin saudara bisa melayani, jangankan pelayanan menjadi pendeta, guru sekolah itu dalam cuek loh. Sekali lagi, nggak boleh pasif.
Kalau saya boleh mati, mati di sini. Daripada saya mati di meja budi. Daripada saya mati sudah menghitung uang karena saya dapat untung besar. Apa untungnya kita mempunyai segala sesuatu, tapi jiwa kita binasa. Matius 16 ya, ayat 26 kalau salah. Coba kita baca itu. Betul nggak itu? Matius 16 ayat 26. Mau untung tapi celaka. Coba, apa gunanya? 1, 2, 3. Apa gunanya? Mari kita baca, apa gunanya saya? 1, 2, 3. Apa gunanya saya? Termasuk dapat suami ganteng. Termasuk istri, wow. Kala itu Dewi Yul. Termasuk dapat mertua, oh dia punya pabrik baja. Memang punya pabrik baja itu kuat. Oh itu pisanku, dokter terkenal. Untung gak itu? Gak akan untung kalau sudah gak dapat Yesus. Pak Wira, untung gak kita terima Yesus? Kalau kita gak terima Yesus, untung gak? Pak Gideon, untung gak punya Yesus? Gak punya Yesus, kau punya pabrik kayak untung gak? Setuju gak ini? Aduh, muka aku jelek, masih untung sebab kau punya Yesus. Kau bilang pampangkan Facebook tiap hari wajahnya kutakan. Tapi sudah tidak beruntung kalau tidak punya Yesus. Betul nggak? Saya ulangi, punya anak kaya-kaya sudah gak akan beruntung kalau nggak punya Yesus. Halo, keras ya firman Tuhan ini? Kau punya bos hebat, berikan segala-galanya, tapi sudah tidak punya Yesus. Enggak untung. Mau untung? Mau untung enggak? Bagiku hidup Yesus, termasuk kematian pun sebuah keuntungan dalam pengorbanan. Sekali lagi, keuntungan dalam pengorbanan. Luar biasa. Jemaat saudara di Filipi belajar mengikut Yesus dengan setia, tekanan, kesulitan. Tapi hidup benar ini menyediakan bagaimana melayani Tuhan. Baca nanti di rumah. Dia melayani orang lain. Kendala masa sekarang ada orang mementingkan diri sendiri. Paulus bilang begini, banyak di antara kalian yang kau tahu mencari kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan Kristus. Saudara, jadilah orang yang tahu berpikir kepentingan Kristus. Halo? Kepentingan Kristus. Siapa yang punya kepentingan Kristus? Wah, di gerejaku banyak orang baik-baik, saya selalu dibantu. Setuju? Aku dibantu. Kapan saya bantu? Jangan bangga, aku dibantu. Tapi banggalah kalau engkau bisa membantu. Setuju nggak, Gideon? Setuju? Kita bisa membantu. Atas dasar ini saudara menjadi orang Kristen yang aktif. Apa? Aktif. Enggak aktif kalau kita halo Pak Gideon, dia meninggal di rumah sakit. Ada Pak Gunawan. Nah, itu baru aktif. Aktif nggak udah mati? Hekel? Aktif nggak? Biarlah saya tidak aktif ketika saya dipanggil Tuhan. Setuju? Selama hamba masih bernapas, hamba melayani Tuhan. Tuhan menyediakan hidup yang baik untuk satu tujuan. Layani Tuhan. Hidup bukan sekedar cari uang. Hidup bukan sekedar merubah nasib. Aku mau ini supaya aku pensiun di masa tua aku pensiun. Ternyata nggak pensiun. Pensiunnya diambil orang. Hidup bukan sekedar cari ini, cari itu. Hidup bukan sekedar kumpulkan ini, kumpulkan itu. Betul nggak nih? Mobilnya waktu mati dipakai semua ya? Kalau sudah punya rumah 10, sudah tempati semua nggak faedah? Wah 10 hari timbah di rumah ini, hari kedua timbah ini, kilo ini.
belum pajaknya. Betul? Salah satu bintang film, ya, Richard Gere punya mau dijual rumahnya, nggak laku. Kenapa? Pajaknya tinggi. Hidup bukan sekedar ambisi. Sekali lagi, hidup bukan ambisi. Hidup bukan harga diri. Kalau nggak begini, hidup bukan prestasi. Hidup adalah pengorbanan. Apa? Hidup adalah pengorbanan. Aku mau untuk Yesus. Aku diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Aku diciptakan untuk mengikuti kehendak Tuhan. Maka Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Kalau aku mati dengan pengorbananku, itu untung. Mau untung? Layani Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, mari kita berdoa dengan benar. Cari Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, miliki pikiran yang benar. Pikirkan apa yang dalam Tuhan. Arahkan pikiran di dalam Tuhan. Serahkan pikiran kepada Tuhan. Dan saya percaya mulai dari ini, hidup kita diubah. Mulai dari ibadah. Bukankah ibadah menuntut bukan pakaian merapi? Bukan harus diminta kolektor? Ibadah diminta. Kita siap diubah dan berubah. Sehingga pikiran kita bukan pikiran dunia, tapi pikiran Tuhan. Oh, saya masih muda, anak muda juga dipakai Tuhan. Oh, saya belum bekerja, oh yang tidak bekerja pun juga dipakai Tuhan. Asal kita mau hidup benar. Bagaimana hidup benar? Bagaimana tanda hidup benar? Pak Gideon catat itu. Kita layak menerima yang terbaik. Dan katakan, saya layak menerima yang terbaik. Ya kalau nggak layak nggak, betul nggak? Coba kalau Pak Gideon dikasih sama bosnya, yo berlian, oh saya nggak layak, itu hati-hati, iya, tapi ini namanya sandiwara tuh, layak, prestasi. Dan yang kedua, hidup yang benar, mampu memblokir setiap masalah. Hidup yang benar menyediakan hal yang baik untuk Tuhan. Tadi yang baik buat dari Tuhan lah, yang baik katakan Tuhan ini yang terbaik. Amin. Tuhan memberkati. Kita sama-sama baik berdiri. Bisa nyanyi-nyanyi lama enggak? Atau lupa-lupa ya? Kalau ku cari damai. Bisa ya? Ya. Bersama dia ketinggian. Ketinggian Bang. Ini nanti di bersama dia ketinggian. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghilangku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku dapat di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban
teriak. Bersamanya hatiku tenang, walau hidupnya kegelapan. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Rasaku pun dapat menolongmu, tak seorang pun dapat menghiburmu. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekarang kaum wanita katakan bersama Dia. Sama-sama dari awal, kalau ku cari damai, Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongmu, tak seorang pun dapat menipumu. Hanya Yesus jawaban hidup. kita angkat tangan kita ke atas, katakan bersama Dia. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidupku penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongmu, tak seorang pun dapat menghiburmu. Hanya Yesus jawaban hidupku. Makasih. Haleluya. 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 Biar kita tetap kuat dalam Tuhan. Kita tetap bersama dengan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Curahkan roh-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami memandang kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih. Sambil minta kesediaannya Bapak Tambunan berdoa mengucap syukur
Mari kita satu hati dalam doa. Bersama dia hatiku tenang melalui kegelapan. Bersama dia hatiku tenang walau rindu penuh tantangan. Perasaanku pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Karena Yesus jawaban Mari kita mengangkat tangan, kita arahkan kedua tangan kita dengan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Dipelihara hidupmu dalam berkat-berkat Tuhan. Keluarga, rumah tangga dan pernikahanmu, anak-anakmu baik yang sekolah maupun yang sudah bekerja. Diberkati apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan. Diberkati pelayananmu, diberkati mana engkau berada. Diberkati dengan berkat-berkat surgawi. Dan sekarang pulanglah, saudara sekalian, dengan berkat dari berkat Bapa surgawi, sumber segala pengharapan, sumber dari damai sejahtera dan kasih karunia serta sukacita dan kebenaran di dalam Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.